Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma dan aplikasi fungsi logaritma. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan logaritma ya. Yaitu untuk 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan untuk 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya, kita masuk ke pokok pembahasannya untuk pertidaksamaan logaritma. Ya, ini merupakan bentuk lain dari persamaan logaritma, yaitu pertidaksamaan dengan variabelnya berada di dalam suatu indeks atau pangkat yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Hal ini berarti dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan logaritma ini, kita diharuskan menggunakan sifat-sifat logaritma, ketentuan persamaan logaritma, maupun tinjauan grafik fungsi logaritma. Ya, jadi untuk sifat-sifat pertidaksamaan logaritma ini ada dua ya. Jika A-nya lebih besar dari 1, maka X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0. Nah, ini ekuivalen dengan logaritma X basis A lebih kecil dari logaritma Y basis A. Sedangkan untuk jika A-nya antara 0 dan 1, jadi A-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Y. Nah, ini ekuivalen dengan logaritma X basis A lebih besar dari logaritma Y basis A. Seperti itu. Ya, agar lebih jelas lagi, kita lihat di contohnya ya. Untuk contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ini ada dua soal. Yang pertama, logaritma X kuadrat kurangi 7X basis 2 lebih kecil sama dengan logaritma 18 basis 2. Yang keduanya, logaritma X kuadrat kurang 7X basis 1/2 lebih besar dari 0. Nah, untuk yang pertama, dalam menjawab soal ini, kita ditinjau dalam dua keadaan. Yang pertama, ini syarat numerus dari logaritma. Ya, kita ingat untuk syarat numerus dalam logaritma itu harus lebih besar dari 0. Ya, kita lihat untuk yang pertama, ini X kuadrat kurang 7X lebih besar dari 0. Kita faktorkan menjadi X kali X kurangi 7 lebih besar dari 0. Maka kita dapat nilai X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 7. Selanjutnya untuk syarat pertidaksamaan. Nah, untuk syarat pertidaksamaan, karena ini basisnya lebih besar dari 1, ini ya, berarti kita menggunakan syarat yang pertama ya, sifat yang pertama. Jadi si X-nya lebih kecil dari yang si Y, yang logaritma yang tadi. Ya, jadi sehingga didapat logaritma X kuadrat kurang 7X basis 2 lebih kecil sama dengan logaritma 18 basis 2. Nah, jadi dibuat nih, lognya udah sama kan basisnya, sehingga didapat X kuadrat kurang 7X lebih kecil sama dengan 18. Pindah ruas, sehingga didapat 7X kurang X kuadrat kurang 7X kurang 18 lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 9, X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat pertidaksamaan, kalau tandanya lebih kecil, maka ini menggunakan interval. Jadi X-nya itu lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 9. Nah, selanjutnya kita mencari irisan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kan yang pertama itu tadi X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 7. Serta untuk yang persamaan kedua, X-nya itu antara negatif 2 dan 9. Seperti ini ya. Lihat dari grafik ini ya, dari garis bilangan ini, ternyata irisannya itu yang memenuhi adalah X-nya lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil dari 0, atau X-nya lebih kecil dari 7, lebih besar dari 7, lebih kecil sama dengan 9. Jadi ini irisannya ya.
Nah, untuk soal yang kedua, logaritma X kuadrat kurang 7X basis 1/2 lebih besar dari 0. Nah, kita ubah dulu bentuknya agar kedua ruas memiliki bentuk logaritma. Nah, nolnya itu kita ubah menjadi logaritma 1 basis setengah ya. Jadi soalnya kita ubah bentuknya. Oke, syarat untuk numerus logaritmanya. Ini kan yang tadi ya, X kuadrat kurang 7X lebih besar dari 0. Maka diperoleh X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 7. Selanjutnya untuk syarat pertidaksamaan. Kita tulis ulang ya. Nah, karena sudah sama basisnya, yaitu sama-sama setengah, dan ini setengah ini antara 0 dan 1, maka bentuk pertidaksamaannya asalnya lebih besar menjadi lebih kecil, sesuai dengan sifat logaritma tersebut ya. Sehingga didapat X kuadrat kurang 7X lebih kecil dari 1. Pindah ruas ya ini menjadi X kuadrat kurang 7X kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, karena persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, maka kita menggunakan cara yang lain, misalnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Sehingga kita punya bentuk menjadi X kurang 7/2 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 49/4 lebih kecil dari 0. Lalu kita kurangi ini ya, jadi X kuadrat kurang 7/2 kuadrat dikurangi 53/4 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya diubah menjadi X kurang 7/2 dikuadratkan dikurangi akar dari 53/2 dikuadratkan lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan. Nah, sehingga mendapat nilai X kurangi 7/2 tambah akar 53/2 kali X dikurangi 7/2 dikurangi akar 53/2 lebih kecil dari 0. Maka, karena ini lebih kecil, berarti berupa interval ya. Jadi X-nya itu lebih besar dari 7/2 dikurangi akar 53/2 dan lebih kecil dari 7/2 ditambah akar 53/2. Nah, ini persamaan yang keduanya. Kita cari irisannya. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh bentuk ini ya. Garis bilangannya ternyata X yang memenuhinya itu adalah X-nya antara 7/2 dikurangi akar 53/2 dan lebih kecil dari 0. Atau si X-nya lebih besar dari 7, lebih kecil dari 7/2 ditambah akar 53/2. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma sering ditemui penggunaannya di bidang kimia dan sains, seperti menghitung nilai pH suatu senyawa kimia. Para saintis mendefinisikan potensial hidrogen atau pH itu sendiri ya sebagai berikut. Ya, pH sama dengan negatif log dari H+, di mana H+ itu adalah konsentrasi dari ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan. Nilai pH merupakan sifat keasaman atau sifat basa suatu senyawa. Nah, nilai pH air itu sama dengan 7. Secara umum, senyawa basa mempunyai pH lebih dari 7, sedangkan untuk senyawa asam itu mempunyai pH kurang dari 7. Sebagai contohnya, hitunglah pH dari jus jeruk jika diketahui konsentrasi ion hidrogennya sebesar 6,32 kali 10 pangkat negatif 4 sampai ketelitian 1 tempat di desimal. Ya, kita tahu nih rumusnya ya untuk pH itu sendiri adalah negatif log dari H+-nya itu sendiri ya. Nah, H+-nya itu yang tadi ya konsentrasi ion hidrogennya adalah 6,32 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita gunakan sifat logaritma di mana ketika kita punya ininya perkalian, maka ini artinya dijumlahkan ya. Jadi negatif dari logaritma 6,32 ditambah logaritma 10 pangkat negatif 4. Nah, ini kan kita agak tidak bisa menghitung secara manual ya untuk yang 6,32-nya, tapi kita bisa menghitung ini. Karena ini basis 10, numerusnya 10, pangkatnya negatif 4. Maka ini hasilnya menjadi negatif 4. Dan ini tandanya negatif menjadi positif. Nah, menghitung dengan logaritma, negatif logaritma 6,32 ya, dengan kalkulator itu mendapatkan nilai negatif 0,8007. Nah, ditambah 4 menjadi 3,1993.
maka pH-nya ini mendekati 3,2 karena di sini disebutkan ketelitiannya harus 1 desimal. Cara menggunakan kalkulatornya mungkin berbeda-beda ya, tergantung pada kalkulator yang kita miliki. Nah, Ibu gunakan kalkulator yang ada di PC-nya. Kita hitung coba untuk negatif log 6,32. Nah, berarti untuk ini kita tulis dulu kan ininya negatif 1 ya, karena di sini kita asumsi sama dengan negatif 1 kali log gitu ya. Negatif 1, nah dikalikan 6,32 log. Nah, ini hasilnya ini ya. 0,6 sama ya. Lalu ditambah 4. Nah, hasilnya menjadi 3,199 sekian. Nah, dibulatkan menjadi 3,2 seperti itu. Contoh selanjutnya, tentukan konsentrasi ion hidrogen dalam minuman ringan jika pH-nya adalah 4,82. Nah, ini kebalikannya ya. Makanya kita menggunakan antilog ya. Ini menggunakan kalkulator. Jadi 4,82 sama dengan negatif log H+ ya. Jadi H+-nya itu sendiri adalah antilog dari negatif 4,82. Nah, untuk mempermudah perhitungan, ini kita ubah bentuknya menjadi 5 dikurangi 4,82 dikurangi 5. Sehingga diperoleh antilog 0,18 dikurangi 5. Nah, dengan menggunakan kalkulator, ini hasilnya menjadi 1,51 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Dalam menggunakan kalkulator, kita bisa langsung menghitung dari yang sini ya, dari antilog dari negatif 4,82. Nah, caranya gimana? Langkah pertama untuk kalkulator ini, kita tulis dulu 4,82 negatifnya ya. Terus antilog. Antilog itu adalah 10 pangkat X. Nah, sini. Maka hasilnya adalah 1,51 sekian-sekian ya. Nah, ini kan pangkat negatif 5. Di sini 10 pangkat negatif 5. Ya, itu cara menggunakan kalkulator. Tapi penggunaan kalkulatornya ini tidak sama ya. Ada yang harus menulis dulu fungsi logaritmanya, baru ditulis klik lognya, atau bisa nulis dulu logaritmanya, baru menuliskan fungsinya. Tergantung pada kalkulator jenis apa, seperti itu ya. Ya, untuk materinya selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di WA grupnya atau di Google Classroom-nya ya. Lalu untuk tugas dan latihannya seperti biasa di Google Classroom. Selanjutnya, mohon maaf bila dalam videonya kurang maksimal, ada kesalahan penyebutan, penulisan, atau teknis yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen untuk menjadikan salah satu bukti bahwa kalian sudah menonton videonya. Pahami kembali. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.